Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel Raffi Pradana. Sebelum kita mulai, jangan lupa ditekan tombol like, komen, dan subscribe ya. Oke guys, daftar instansi penegak hukum di laut di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang ditetapkan sejak Deklarasi Juanda pada tahun 1957. Dengan ditetapkannya Indonesia sebagai negara kepulauan, maka wilayah perairan di antara kepulauan Indonesia adalah milik Indonesia dan juga diperkuat dengan Konvensi Hukum Laut atau United Nations Convention of the Law of the Sea atau UNCLOS. Maka 12 mil dari garis pantai pulau terluar adalah wilayah teritorial Indonesia dan 200 mil dari garis pantai pulau terluar Indonesia adalah wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia, di mana Indonesia memiliki hak berdaulat di sana. Guys, untuk menjaga wilayah perairan yang menjadi hak Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan hukum internasional yang berlaku, baik untuk melindungi eksplorasi sumber daya yang termasuk di dalamnya maupun mencegah pihak asing melakukan kegiatan ilegal di wilayah tersebut, maka diperlukan agensi yang seyogianya dapat mengambil peran pengamanan di wilayah tersebut. Di negara lain seperti Amerika Serikat, Jepang, China, dan India, pengamanan wilayah laut dan pantai dilaksanakan oleh single agensi, yaitu Coast Guard di negara masing-masing. Akan tetapi di Indonesia, peran pengamanan wilayah laut dilaksanakan per sektor oleh instansi yang berbeda-beda, dengan armada yang berbeda-beda pula. Oke guys, pemerintah Indonesia sendiri sudah membentuk suatu agensi multitask tersebut yang bertugas untuk mengurusi di semua lini sektor kelautan, mulai dari pelayaran, perikanan, tindak pidana pencemaran, kepabeanan, dan lain-lain. Oke guys, langsung saja kita membahas instansi-instansi penegak hukum di laut Indonesia dan juga jumlah armada yang mereka miliki. Nah, kita ke instansi pertama, yaitu Polairut. Polairut atau singkatan dari Polisi Air dan Udara adalah salah satu korps dari Polri yang bertugas melaksanakan pengamanan di wilayah perairan dan udara Indonesia. Polairut lahir ketika Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan tertanggal 14 Maret 1951 soal penetapan polisi perairan sebagai bagian dari jawatan Kepolisian Negara Republik Indonesia terhitung mulai 1 Desember 1950. Guys, total armada patroli laut yang dimiliki Polair adalah 112 unit dengan rincian 1 unit ukuran 73 meter, 10 unit kapal kelas A ukuran 48 meter, 11 unit kelas B ukuran 28 meter, 5 unit kelas C motorboat ukuran 15 meter, dan 86 unit kapal ukuran 15 meter. Guys, idealnya tiap provinsi mendapatkan 5 hingga 6 kapal kelas A, B, dan C. Nah guys, di antara kapal-kapal Polairut yang terkenal yaitu KP Bisma, KP Baladewa, dan KP Yudhistira. Nah guys, kita ke instansi berikutnya yaitu KPLP. KPLP atau Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai adalah organisasi tertua di Indonesia yang melaksanakan tugas pengamanan pelayaran di perairan Indonesia. KPLP berkedudukan di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. KPLP merupakan organisasi yang sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Walaupun saat ini tercatat KPLP berdiri pada tanggal 30 Januari 1973. Guys, aset kapal patroli KPLP sebanyak 378 unit yang terdiri dari 7 unit kapal kelas 1 ukuran 60 meter, 15 unit kelas 2 42 meter, 54 unit kelas 3 28 meter, 65 unit kelas 4 15 meter, serta 237 unit kelas 5 atau ukuran 12 meter. Nah guys, kita ke instansi yang ketiga yaitu Ditjen Bea dan Cukai. Ditjen Bea dan Cukai berada di bawah Kementerian Keuangan. Melalui Marine Custom, Ditjen Bea dan Cukai memiliki tugas pengawasan kepabeanan di wilayah perairan teritorial Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Ditjen Bea dan Cukai diberikan kewenangan untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut di laut dan di sungai, serta kewenangan untuk membawa sarana pengangkut ke kantor pabean atau tempat lain untuk keperluan pemeriksaan. Sehingga Ditjen Bea dan Cukai perlu dilengkapi dengan sarana operasional berupa kapal patroli,
atau sarana pengawasan lainnya, serta dapat dilengkapi dengan senjata api. Nah guys, untuk mendukung itu semua, total kapal patroli Ditjen Bea dan Cukai berjumlah 182 unit dengan rincian 17 unit fast patrol boat 28 meter rehab kayu, 14 unit fast patrol boat 28 meter, 7 unit fast patrol boat 38 meter, 2 unit fast patrol boat 60 meter, 5 unit very slender vessel, dan 137 unit speedboat. Oke guys, itu adalah sedikit info tentang Ditjen Bea dan Cukai. Kita ke instansi berikutnya, PSDKP atau Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Guys, PSDKP adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Secara resmi dibentuk pada 23 November 2000 sesuai Kepres nomor 165 tahun 2000. Ditjen PSDKP adalah Direktorat Jenderal yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan di bidang sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam melakukan pengawasan, Ditjen PSDKP berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut, Bakamla, dan Polair. Guys, sampai saat ini Ditjen PSDKP memiliki 33 kapal pengawas dalam berbagai tipe atau ukuran, 18 meter sampai 60 meter, dan 89 unit speedboat pengawasan yang ditempatkan pada daerah yang dinilai rawan pelanggaran di wilayah barat dan timur Indonesia. Oke guys, itu adalah sedikit info tentang PSDKP. Kita ke instansi yang berikutnya, yaitu Bakamla. Guys, Bakamla RI atau Badan Keamanan Laut Republik Indonesia adalah badan paramiliter negara yang bertugas melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi maritim Indonesia. Pada tanggal 29 Desember 2005 ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang menjadi dasar hukum bagi Badan Koordinasi Keamanan Laut. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan, Bakorkamla resmi berganti nama menjadi Badan Keamanan Laut atau Bakamla. Guys, Bakamla memiliki 1 unit kapal markas berukuran 110 meter, 3 unit kapal patroli berukuran 80 meter, 6 unit ukuran 48 meter, serta 16 unit ukuran 15 meter tipe catamaran, serta 14 unit RIB atau Rigid Inflatable Boat. Oke guys, itu adalah sedikit info tentang Badan Keamanan Laut. Nah, kita ke instansi yang keenam atau yang terakhir, yaitu TNI Angkatan Laut. Guys, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut selain memiliki tugas untuk mempertahankan kedaulatan wilayah perairan Indonesia, juga memiliki tugas untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional. Oke, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 9 menyebutkan bahwa selain bidang pertahanan, TNI Angkatan Laut juga bertugas untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Oke guys, untuk armada sendiri TNI Angkatan Laut memiliki banyak kapal-kapal patroli. Oke guys, itu adalah 6 instansi pemerintah yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut. Selain TNI Angkatan Laut, jika lembaga-lembaga pemerintah tersebut disatukan dan menjadi satu armada Indonesian Coast Guard, maka dipastikan kekuatan Coast Guard Indonesia menjadi besar, bahkan melebihi armada Coast Guard negara-negara tetangga. Dengan 40-an kapal yang ukuran di atas 40 meter, maka wilayah yurisdiksi Indonesia dapat dijaga dengan armada yang cukup, dan sisa ratusan lainnya berpatroli di perairan teritorial, termasuk di perairan pesisir dan sungai. Dan patroli keamanan dan keselamatan laut di Indonesia menjadi lebih efektif. Semoga single agensi bisa terwujud sehingga mewujudkan Indonesian Coast Guard yang jaya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.